daerah sebagai hasil dari konfigurasi politik pasca pilkada. Karena ternyata PDIP ini walaupun sudah dikencet, dikucilkan, tapi di pilkada kemarin masih cukup banyak ini para kader-kadernya yang memenangkan pilkada. Kita lihat juga bahwa kehidupan politik kita akan mengalami fluktuasi yang agak bergoncang karena hasil pilkada nanti juga akan jadi faktor untuk melihat bagaimana komposisi kepartaian, terutama pengaruh partai di daerah yang kelihatannya juga masih dikuasai oleh PDIP. Jadi kekuatan PDIP akan jadi faktor di dalam dua hal. Pertama untuk stabilitas politik, dan kedua untuk meloloskan anggaran yang diminta oleh kementerian. Jadi poin-poin yang hendak dipertaruhkan di semester awal 2025 itu sekaligus akan memusingkan Presiden Prabowo. Apalagi tuntutan internasional sehingga memungkinkan stabilitas politik di dalam negeri tidak dipengaruhi oleh kecerewetan internasional. Sebut aja kecerewetan, karena Indonesia di dalam proses memperlihatkan postur baru ke dunia internasional justru memperoleh sinisisme yang kuat dari dunia internasional dalam soal kepercayaan bahwa apakah benar Prabowo mampu untuk membuktikan kata-katanya itu yang disindir oleh The Economist. Apakah Indonesia nanti betul-betul hanya ingin bergabung dengan negara-negara selatan, Global South, dan memastikan bahwa BRICS akan jadi semacam penopang ekonomi Indonesia. Kan semua itu ada di dalam tanda tanya hari-hari ini, dan saya kira bahwa Presiden Prabowo pulang ke Indonesia dan harus menghadapi problem itu, sementara legitimasi beliau juga di dalam soal Pilpres kemarin, terutama faktor Gibran, itu tetap jadi olok-olok dari netizen. Jadi soal psikologi kepemimpinan ini yang mungkin akan jadi hitungan baru, apakah kabinet ini akan mampu untuk mengatasi tekanan-tekanan psikologi atau psikososial dari masyarakat dalam negeri juga masyarakat internasional. Nah, kemungkinan ini yang akan jadi taruhan para analis, bahwa mungkin reshuffle harus dilakukan secepatnya. Mungkin hal-hal yang menyangkut kepastian bahwa Prabowo akan berbeda paradigma dengan Jokowi harus diucapkan lebih awal, supaya ada ketegasan bahwa pemerintahan Prabowo itu bukan kelanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi yang meninggalkan banyak bolong di APBD, di APBN, dan dalam soal kerukunan antar warga negara. Jadi semua hal yang merupakan limpahan dari proses pemilihan 2024 kemarin itu akan jadi problem baru ketika kabinet mulai masuk di dalam kehidupan teknokratis. Kan kehidupan teknokratis artinya ketersediaan fasilitas institusi maupun fasilitas anggaran sehingga problem-problem politik bisa diselesaikan. Nah, masalahnya justru problem politis itu akan muncul kembali ketika kehidupan teknokratis atau kapasitas teknokratis akan dibatasi oleh anggaran. Jadi kita mesti akan menyaksikan bahwa politik Indonesia akan sangat dinamis bahkan di awal tahun 2025 nanti.